Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Ada sebagian orang tua yang merasa cukup mendalami topik ini. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Rizal Badudu. Beliau adalah konsultan dan penulis di bidang pembangunan karakter. Tapi sebelumnya saya ingatkan Anda untuk jangan lupa subscribe channel ini Cahaya Bagi Negeri. Serta jangan lupa tekan tombol like jika program ini memberkati Anda. Juga silakan tuliskan permohonan doa Anda di kolom live chat. Karena kami akan berdoa untuk Anda nanti. Kita sapa dulu yuk Pak Rizalnya. Pak Rizal, terima kasih sudah hadir di Cahaya Bagi Negeri kali ini Pak. Selamat malam Bang Andi. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih untuk kesempatan tampil di CBN ini. Selamat malam pemirsa semua. Iya, kami yang terima kasih karena Anda parenting dan karakter coach nih. Ini penting sekali. Supaya setiap orang tua tahu betul. Mungkin ada banyak sekali orang tua yang sekarang merasa kesulitan nih Pak. Bagaimana menjalankan peran mereka sebagai yang namanya mentor, ya sahabat buat anak-anak, sekaligus pelindung. Nah, berdasarkan pengalaman Anda dan menurut pandangan Anda, apa sih tantangan utama yang real banget dalam kehidupan ini sebagai orang tua untuk benar-benar bisa memainkan ketiga peranan ini? Ya, terima kasih Bang Andi. Menjadi orang tua saja sudah sulit. Namun ada 3 tahap ya dalam menjadi orang tua itu. Pertama adalah tahap hubungan biologis, saat kita punya anak langsung jadi orang tua. Yang kedua adalah tahap menjadi pelindung, pengayom, penyelia. Ini saja sudah susah, apalagi kalau kita mendidik anak di dalam firman Tuhan. Nah, tahap yang ketiga yang paling sulit adalah bagaimana menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Nah, kenapa ini sulit? Menurut pengalaman kami yang melayani lebih dari 20 tahun dalam parenting ini, sulitnya adalah karena kebanyakan orang tua tidak belajar. Bagaimanapun, dari anak menjadi dewasa, semua orang sekolah, kuliah, bahkan di profesi semua orang belajar dan dilatih. Nah, menjadi orang tua itu terlalu sedikit yang melatih, terlalu sedikit kelas-kelas, dan terlalu sedikit orang tua yang belajar. Karena tidak belajar, jadi sulit untuk menjadi mentor. Jadi, selain tadi hal waktu yang Bang Andi sudah kemukakan, menjadi lebih sulit lagi karena orang tua sedikit sekali yang belajar. Nah, kemudian dari orang tua yang belajar di kelas-kelas kami atau di seminar-seminar ya, itu kesulitannya juga menerapkan. Tetapi orang tua yang sudah belajar, itu sering rela mengorbankan waktu. Tadi Bang Andi mengatakan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ya. Tapi sebetulnya itu tidak tergantikan dengan waktu bersama anak-anak. Jadi ini letak kesulitannya bukan saja dalam metode, cara, strategi, prinsipnya, tapi juga soal waktu. Apakah kita mau mengorbankan waktu buat anak-anak ya? Oke Pak Rizal. Berdasarkan analisa Anda nih Pak, ada 2 tipe orang tua yang bisa selalu bersama dengan anak-anak sepanjang waktu. Ada juga orang tua yang memang sama sekali hampir tidak mampu untuk bisa punya waktu buat anak-anaknya. Mungkinkah masih bisa untuk orang tua tuh mau belajar jadi mentor? Lalu habis jadi mentor, jadi sahabat yang baik buat anak-anaknya. Atau harus jadi sahabat dulu baru belajar jadi mentor. Bagaimana Pak berdasarkan analisa Anda? Nah, di dalam membesarkan anak ada 4 tahap. 0 sampai 5 tahun itu tahap disiplin. 6 sampai 12 tahap training. 13 sampai 19 itu tahap coaching. Baru 19 ke atas itu jadi sahabat. Jadi ada tahapannya seperti itu. Waktu anak-anak masih kecil, kita tidak serta-merta menjadi sahabat. Kita menegakkan disiplin, kita menegakkan otoritas kita. Kita mengajari mereka untuk taat kepada kita. Oke Pak, saya tahan dulu sebentar. Di bagian pertama ini, banyak sekali yang terjebak dengan jadi orang tua. Jangan terlalu tegas nanti jadi terlalu otoriter. Nah, pandangan Bapak bagaimana sebelum kita masuk ke poin yang kedua nanti? Nah, bagus sekali. Nah, menegakkan otoritas itu tentunya tidak berarti otoriter. Ada yang namanya otoriter, ada yang namanya otoritatif. Kalau otoritatif itu peraturan-peraturan kita tegakkan, kita latih anak-anak kita taat, bukan sekadar
ikuti perintah saja. Jadi beda itu otoritatif dengan otoriter ya. Dan di masa 0 sampai 5 kita otoritatif. Baik. Otoritas kita berdiri tegak. Begitu. Lalu yang kedua, Pak, tadi bicara mengenai tahap-tahap yang kedua di Tahap usia-usia. training umur 6 sampai 12. Kalau di 0 sampai 5 itu mengenai apa, semua anak tuh baru tahu apa semua kita jelaskan. Di tahap 6 sampai 12 itu training namanya. Itu tahap menjelaskan mengapa. Misalnya kita ajari mereka untuk sopan, atau kita mau ketemu teman kita ajari mereka untuk salam. Itu kita cuma ajari ya, mereka harus cuma ikuti. Waktu 6 sampai 12 kita mulai menjelaskan alasan moralnya. Mengapa harus demikian? Misalnya karena kita mengasihi orang-orang sebagaimana Allah mengasihi mereka. Jadi kalau kasih greeting, salam karena kita mengasihi. Itu tahap kedua. Tahap ketiga? Tahap ketiga itu umur 12 sampai 19, 13 sampai 19 itu masa remaja. Itu menjelaskan mengenai bagaimana menjadi orang yang sopan dalam setiap keadaan. Bagaimana walaupun kita tidak suka atau tidak setuju dengan orangnya, kita tetap sopan. Bagaimana kita taat, senang ataupun tidak senang, begitu ya. Nah, kalau tahap-tahap ini dilalui dengan baik, tahap disiplin, tahap training, tahap coaching, tahap di umur 19 ke atas, kita siap menjadi sahabat. Jadi, yang namanya sahabat, bukannya kita mendekat-dekatkan diri kepada anak sejak kecil, itu tetap harus main. Tapi tahap sahabat sendiri, dalam tahap membesarkan anak, ada di umur nanti mendekati dewasa mudanya anak-anak kita. Begitu Bang Andi. Pak, ini insight yang sangat bagus sekali. Tapi jika ada pertanyaan di luar sana begini, aduh saya baru ngerti ini. Ternyata jadi orang tua harus mau belajar jadi orang tua dan bagaimana melakukan parenting dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Oke, ini terlalu teoritis nih. Saya sebagai orang tua juga nggak mau cuma jadi pengawas. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pertanyaan ini? Ya, banyak sekali orang tua yang bertanya begitu. Anak-anak sudah umur 10, anak-anak sudah umur 15, baru akan belajar. Kabar gembiranya adalah Tuhan kita tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Setiap saat kita mau mengikuti Dia, mengajari anak-anak kita dengan lebih baik lagi, Dia punya lebih banyak cara dari yang bisa kita pikirkan untuk menolong kita menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, kuncinya untuk orang tua yang baru mulai belajar ketika anak-anak sudah belasan tahun, satu kunci yang penting sekali, banyak minta maaf. Misalnya, kita udah menerapkan metode-metode yang begini, misalnya kita permisif terus. Lalu kita jelaskan, Papa atau Mama sekarang baru belajar, ternyata Papa Mama salah selama ini menerapkan begini. Maaf ya, sekarang bagaimana kalau kita terapkan cara yang baru? Papa Mama bertumbuh jadi orang tua yang lebih baik, kamu anak-anak juga jadi lebih baik. Itu kami udah melihat, cara itu ampuh. Anak-anak mau bekerja sama dengan orang tua. Itu terbukti Pak, berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan terbukti? Iya. Butuh kerendahan hati dari orang tua untuk minta maaf, mulai lagi dengan cara yang baru, yang belum tentu akan selalu berhasil. Kita gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Begitu ya Bang Andi. Oke, itu tantangan sebenarnya karena berdasarkan pengalaman seseorang mungkin punya background yang kurang baik. Kan kadang-kadang harus beresin dulu ya supaya nggak dibawa dalam parenting menerapkan kepada anak-anak. Tantangan lainnya lagi nih, ini belum selesai. Ada lagi pengaruh negatif dari luar, media sosial atau teman-teman yang tidak diajarkan secara benar oleh orang tua mereka karena terlalu sibuk misalnya gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua Kristen hari-hari ini dengan background yang memang baru saja tahu nih mengenai tahapan-tahapan ini, tapi tetap bisa mengusahakan anak-anak mereka yang masih kecil, pra-remaja, remaja, kemudian youth sampai dewasa muda tetap terbentuk sebagai generasi yang akhirnya hidup sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan. Nah, memang kita baru akan menjadi sahabat itu waktu anak-anak dewasa muda ya. Walaupun kita sudah jadi sahabat, kita tetap orang tua. Namun, sejak pra-remaja,
8 sampai 12 nih. Pra remaja 8 sampai 12. Ya. Setelah kita menegakkan disiplin 8 sampai 12, kita mulai menerapkan pola hubungan dewasa dengan anak-anak. Seperti apa tuh Pak dewasa? Artinya pola hubungan dewasa itu bukan seperti jam 6. Kalau jam 6 itu kan tegak otoritas. Oh ya. Kita kasih instruksi, kita koreksi, kita kasih instruksi, kita koreksi. Anak-anak itu waktu dia bertumbuh sehari-hari, semakin banyak instruksi dan koreksi, dia semakin tidak mau menempel pada kita orang tua. Kita nggak akan menuju tahap sahabat kalau terus instruksi dan koreksi itu begitu banyak setiap harinya. Nah, kalau yang dikatakan pola hubungan dewasa, itu bukan jam 6, itu jadi jam 7:05, 8:10, 9:04, begini. Artinya kalau orang dewasa dengan dewasa, kalaupun orang dewasa ada salah, kan orang dewasa ini kan nggak serta-merta marah-marah kan? Iya. Nah, sama dengan anak pun begitu. Waktu kita sejak mereka umur 8 sampai 12, kita pakai pola hubungan dewasa, waktu mereka melakukan kesalahan apapun, kita nggak serta-merta koreksi, koreksi, koreksi. Kita bisa diskusi, itu pola hubungan dewasa. Waktu kesalahan demi kesalahan, kita punya hati yang terbuka sebagai orang tua untuk berdiskusi dengan anak, maka anak hatinya makin menempel pada kita. Dan dia siap mau jadi sahabat kita orang tuanya. Wah ini, coba nih. Iya, ini dari sini aja saya langsung muncul banyak pertanyaan. Tapi waktunya terbatas, tapi saya percaya walaupun terbatas, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ya. Amin. Pembicaraan kita akan Amin. jadi berkat. Oke, kita akan move forward nih Pak. Kalau kita bicara peran orang tua itu kan bicara mengenai circle yang internal lah sama anak-anaknya. Tapi kan orang tua juga harus ada di gereja. Lalu peran gereja pun atau komunitas di luar daripada keluarga juga harus ada di penerapan orang tua sebagai calon orang tua bahkan mungkin untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar. Apa yang bisa Bapak berikan insight? Bagaimana sebaiknya peran gereja, lalu kemudian komunitas Kristen bagi orang tua dan calon orang tua, supaya parenting yang benar itu tetap berlaku? Ya, bagus sekali. Terima kasih Bang Andi. Tentunya pengaruh-pengaruh negatif itu tetap ada. Tetapi kalau di keluarga itu hubungannya semakin kuat, maka pengaruh negatif bisa selalu dibicarakan di dalam keluarga. Kedua, kita selalu perlu membangun komunitas. Ya. Beberapa keluarga yang berkembang, bertumbuh, belajar bersama, jadi punya prinsip dan nilai yang sama, itu bisa membangun komunitas sehingga anak-anak bisa tumbuh bersama dan orang tua juga bisa tumbuh bersama. Ada pepatah Afrika mengatakan dibutuhkan satu desa untuk menumbuhkan anak. Gitu. Karena waktu anak-anak bertambah besar, dia butuh orang lain, bukan orang tua saja untuk mendampingi mereka. Pada waktu mereka lihat di keluarga lain sama caranya, di keluarga lain prinsipnya juga kurang lebih sama, mereka akan lebih kuat menghadapi pengaruh-pengaruh negatif di luar. Oleh sebab itu, gereja sudah melakukan seminar-seminar parenting itu bagus, tapi nggak cukup. Karena seminar itu cuma one hit. Saya datang, kasih seminar, pergi. Yang lebih penting gereja-gereja melakukan adalah kelas-kelas yang berkesinambungan. Kelas-kelas yang merupakan pelajaran parenting yang runut. Ya, ada banyak itu di market ya. Ada untuk kelas menjadi ayah yang baik, ada kelas menjadi mama yang lebih baik. Tapi kelas, beberapa seri pelajaran. Sehingga di dalam kelas itu komunitas pun terbentuk, belajar bersama-sama, bukan untuk pengetahuan saja, tapi lebih lagi untuk menerapkan di dalam keluarga masing-masing. Oke, begitu Pak. Ya, Pak Rizal Badudu, di akhir waktu kita berbincang-bincang ini, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai power statement Anda untuk setiap keluarga, orang tua, calon orang tua, bahkan gereja dan komunitas Kristen yang saat ini menyaksikan perbincangan kita? Silakan. Baik, terima kasih. Orang tua, untuk menjadi orang tua yang lebih baik, perlu terus belajar, cari buku, lihat YouTube,
ikuti seminar, terlebih lagi kelas-kelas. Karena dengan belajar secara teratur, kita bertumbuh sebagai orang tua dan siap menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Sehingga gereja pun perlu memfasilitasi supaya orang tua bisa belajar secara berkesinambungan dari umur anak mereka kecil sampai pra-remaja, remaja, dan dewasa. Dan dengan demikian, kita akan lebih merasakan berkat Tuhan. Kita terlebih dahulu sebagai orang tua, baru kemudian berkat itu mencapai anak-anak kita. Terima kasih Pak Rizal Badudu, Parenting and Character Coach untuk Cahaya Bagi Negeri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tuhan berkati Pak. Terima kasih banget. Ya. Terima kasih pemirsa. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Ya, untuk menjadi orang tua yang bisa berfungsi sebagai mentor, sahabat, dan pelindung bagi anak-anak kita memang membutuhkan dukungan dari banyak pihak, terutama gereja. Karena gereja itu bisa jadi mitra yang kuat bagi para orang tua. Dengan cara apa? Menyediakan pelatihan-pelatihan parenting. Dengan modul pembelajaran yang sesuai. Dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan juga memberikan ruang untuk berkomunikasi dengan sesama orang tua. Dengan demikian, orang tua tidak pernah merasa sendirian dalam membesarkan anak-anak mereka, karena tercipta yang namanya komunitas para orang tua, komunitas yang benar. Mari para orang tua, kita jangan ragu untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Anak-anak kita pasti akan melihat ratusan event atau bahkan tuh ribuan peristiwa di dalam panggung keluarga kita. Dan itu pasti akan membentuk karakter dan juga jati diri mereka. Saya dan James dapat tugas penting dari The Parenting Project untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana orang tua memakai kata-kata yang mendorong buat anak-anak, bukan justru melemahkan. Mencari ilustrasi untuk The Parenting Project. Lihat itu! Bagus loh! Untuk itu kita akan gunakan kata kuasa sebagai akronim. Kata karir akan menjadi akronim kita. Selamat datang di The Parenting Project! Bila seseorang memiliki masa kecil yang baik, kemungkinan besar sekali dia akan sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi orang tua, Anda harus belajar menjadi orang tua. Bagi orang tua yang membutuhkan solusi terkini dalam mendidik anak, kini Cahaya Bagi Negeri dengan bangga mempersembahkan The Parenting Project. Tersedia 11 modul bagi gereja lokal untuk menuntun para orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak secara ilahi. Pastinya bersama The Parenting Project kita dapat membangun generasi yang berdampak positif. Untuk itu langsung klik dan silakan daftar ke www.theparentingproject.id. Sejauh mana The Parenting Project memiliki dampak nyata? Kalau ada yang bertanya seperti itu, kami akan berikan inilah kisah nyata yang harus Anda saksikan. Kalau marah aku pukul, nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pegang bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu kulakukan sama anakku. Nama saya Ibu Tari Nazara. Anakku udah 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dulunya keluarga aku sangat
dalam rumah nggak ada damai. Namanya keluarga nggak ada kumpul-kumpul kayak gitu. Pun dulunya aku tidak seperti ibu yang lain. Aku sering memukul anakku karena bapaknya tukang minum tua, minum minuman keras. Nah, dari situlah aku lampiaskan amarah aku sama anakku. Karena kalau langsung sama suami nggak mungkin juga. Makanya nanti dari situ kuarahkan amarahan itu sama anak. Biar meledak sama suami. Itu dalam pikiranku ya, waktu itu. Dulu kalau lihat mama itu bukan seperti mama, tapi kayak orang lain. Karena mama dulu orangnya sangat kasar. Bahkan kalau untuk pribadi Tari sendiri kurang mendapatkan yang namanya kasih sayang dari mama. Juga mama itu juga kalau marah-marah itu tidak bertanya dulu kenapa aku buat kesalahan atau apapun itu, tapi enggak, mama langsung marah, mukul. Padahal di situ Tari tuh nggak berbuat apa-apa. Kadang Tari juga berpikir, mama ini kenapa, ada apa? Kalau memang ada masalah, ibaratkan cerita gitu sama Tari. Tapi mama tuh nggak bercerita. Mama kayak mengeluapkan emosinya sejadi-jadinya sampai Tari dipukul, bahkan juga kadang diseret. Ada di waktu kejadian, mama pukul Tari tuh sampai badan Tari memar dan luka. Cuman itu Tari sembunyiin. Tari cuman kayak biasa aja lah. Dan luka-luka biasa ini udahlah, tahan-tahan aja. Lagian juga mama nggak peduli. Mama juga kan nggak khawatir kalau sakit atau apapun itu. Dan akhirnya mama itu sampai Tari beranjak dewasa, mungkin setelah Tari lulus SD, mama tidak mukul lagi. Cuman mama masih marah-marah, berkata kasar. Tapi di situ Tari tetap sakit hati gitu. Kenapa sih mama ini kayak gini? Mama kenapa kayak gini? Memang betul-betul bukan anak mama gitu. Apa Tari ini cuman kayak anak yang diambil entah dari mana sampai mama setega itu gitu sama Tari. Ku lempar kemarahanku ini sama anakku yang berdua ini, utama si Tari. Anakku pertama. Memang suamiku gak pernah tahu ini. Hatiku ini gak pernah sampai sekarang. Bersalah aku sama anakku pertama itu. Ku pukul dia keras. Tapi aku gak tahu. Sampai sekarang dia kadang-kadang ngeluh dia. Bagian mana sakitnya. Kadang aku sadar. Kalau enggak, itu dulu kan aku pukul-pukul terus aku. Dalam keluarga ini enggak ada damai. Enggak ada namanya ketawa. Enggak ada namanya cerita. Enggak ada kemarahan terus. Marahnya itu enggak ada putus-putusnya. Enggak ada namanya enggak marah dalam satu hari ini. Enggak ada itu. Selalu marah, marah terus. Bapak minta maaf ya, Bu. Banyak yang diputarnya video, banyak yang pengalaman yang kuambil dari situ. Pertama itu datang dia diputarnya, kan ada pilihan. Melampiaskan amarah sama anak. Kupilihkan itu, kulakukan itu dulu kan salah semua ya. Ini sebenarnya ya keluarga, ini yang sebenarnya orang tua yang harus mendidik anak-anaknya dari kecil. Biar apalah, aku menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Makanya aku pergi lagi aku ajak anakku. Ayolah nak, pergi kita. Masih ada yang mau aku pelajari, masih ada. Baru pertama kali juga mama minta maaf sama Tari. Dulunya nggak minta maaf. Dan akhirnya mama minta maaf. Dendam sama orang tua sampai berpikir, oh kalau aku udah besar nanti harus kalian rasain ya apa yang kurasakan, ditelantarkan di entah kemana pun kalian pergi harus kalian rasakan gitu. Tapi setelah melihat video yang ditayangkan, oh nggak boleh sih, nggak boleh harus mendendam satu sama lain. Apalagi tuh orang tua sendiri gitu. Semua kesalahan mama itu biar kita maafin mama ya semuanya ya. Nah, jadi adalah perubahannya di situ.
satu persatu. Kadang-kadang nanti yang mana di firman Tuhan itu menegur istilahnya kesalahan kita kan. Jadi situlah berubahnya kita itu. Manusia yang kayak gini kan, satu persatu, oh itu salah, itu menegur aku. Kami nanti pulang ke gereja, kami bahas-bahas kan, oh iya ya salah itu kita lakukan kan, oh iya salah. Jadi situlah perubahannya semua, istri kan. Ya baguslah kayak gitu kan, kita yang mana yang bagusnya kan itulah kita ambil. Minta maaf sama anak-anak, walaupun di tengah-tengah umur pun berani aku, karena soalnya salah juga orang tua itu, seperti itu, salah, minta maaf, maafkanlah mama. Memang dulunya nggak pernah minta maaf dulunya, iya benar jujur, maafkanlah mama ya Naya, iya ma. Tapi mama dulu kok bukan salah kita kok marah-marah, iya itu, makanya minta maaf mama, maafkan mama, maafkan. Mulai hatiku tenang, keluargaku tenang, suamiku mulai ada, walaupun mulai berubah. Dulu peminum, dulu perokok, sekarang puji Tuhan udah 3 minggu, dia nggak merokok. Sekarang sejak rajin ibadah, sejak datang proyek itu mulailah di situ. Suamiku buktinya udah bisa lah. Jadi setelah ibu ikut. Jadi anak pun udah ke gereja kan, udah melayani semua. Jadi aku jadi gak bisa lah diteruskan kayak gini kan. Adalah pengalaman sedikit, hal lain gak bagus lagi kan. Tinggalkan satu persatu, kayak minum itu udah lama juga lah. Gak minum lagi, jadi merokok puji Tuhan. Dalam 3 minggu ini udah gak berhenti lah ya kan. Mungkin itu bukannya karena kekuatan dari aku kan, mungkin karena dukungan doa istri dengan anak. Enaklah perasaanku sekarang udah banyak istilahnya, walaupun istilahnya makan minum itu nggak cukup kan, tapi senang itu aja ya. Anak-anak kita adalah sejak aku ikut itu TTT, aku udah mulai nggak marah lagi. Walaupun nanti misalnya anakku membuat aku marah, kalau dulu itu entahlah apa yang terjadi. Kalau sekarang, kalau nanti hatiku marah aku, ya Tuhan, kenapa lah anak-anakku ini, ku bilang. Aku kan ngomongin halus lagi. Ya udahlah dek, kamu gimana ya kamu ini? Kau nggak bisa berdoanya kamu, bersyukurlah dek, bersyukur. Ngikuti acara The Parenting Project, Mama udah banyak berubah, nggak seperti dulu lagi. Mama lebih baik lagi, tidak kasar, tidak mukul, dan bahkan Mama lebih meredahkan amarah dia dan juga ngerti perasaan anak-anaknya. Ada damai, ada kebahagiaan. Walaupun nggak punya uang, tapi itu bukan segalanya. Tapi kami punya Tuhan, benar-benar punya Tuhan. Itu yang kami merasakan. Ya, tidak hanya The Parenting Project loh yang memberikan perubahan. CBN juga memiliki program pemuritan generasi anak seperti Superbook yang sudah melayani lebih dari 5.000 gereja dari 255 denominasi di 49 kota di Indonesia. Nggak cuma hanya itu, Supervive, program pengembangan anak usia dini melalui 320 PAUD aktif di seluruh Indonesia. Yang pastinya setiap program-program CBN ini adalah program-program untuk memberikan perubahan bagi setiap generasi yang ada. Ya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan satu dukungan, dan kalau Anda semua juga merindukan perubahan dalam keluarga Anda, atau Anda juga merindukan perubahan di gereja Anda, dan juga anak-anak yang pastinya, Anda bisa ambil bagian dengan bergandengan tangan bersama dengan kami. Jadilah mitra kami, yaitu mitra CBN, untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia.
Nah, kalau Anda lihat kode apa itu? Itu adalah QR code yang bisa Anda scan untuk Anda boleh berdonasi langsung dengan e-wallet Anda atau kunjungi donasi.jawaban.com. Yang pastinya setiap dukungan Anda akan sangat berarti bagi mereka yang benar-benar rindu menemukan harapan, kasih Tuhan, dan perubahan dalam kehidupan mereka. Saya mau bagikan sebuah ayat untuk Anda semua. Tercatat di Amsal pasal 30:26. Ia di sini dimaksud adalah istri, seorang ibu lah ya, membuka mulutnya dengan bukan marah-marah, tetapi dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Mungkin Anda seorang berpikir, kenapa jadi seorang istri begitu penting, begitu berat? Ya, begitu berat karena sangat penting. Kenapa sangat penting? Kenyataannya memang berat. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena ada banyak kejadian-kejadian yang tidak pasti atau mungkin bisa terjadi atau tidak terjadi. Rahasianya apa sih? Rahasianya adalah jikalau seorang istri takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi figur atau karakter yang benar-benar hidup berdasarkan tuntunan pengetahuan firman Tuhan. Bagaimana kalau saya istri yang sibuk tapi tidak tahu firman Tuhan? Dia bisa terbawa emosi. Dia bisa menjadi pemicu pertengkaran dan konflik. Mana yang Anda pilih? Tetapi saat ini saya mau mengatakan bahwa ini kesempatan Anda untuk mau belajar kembali menjadi seorang istri. Secara khusus. Berdasarkan kisah yang kita saksikan tadi, dampak dari The Parenting Project. Kalau Anda bertanya, kenapa bukan suami? Karena pada hakikatnya istri lebih banyak di rumah. Dan istrilah yang mengandung 9 bulan dari seorang anak. Apa yang dimakan oleh seorang ibu akan dimakan juga oleh bayi dalam kandungannya. Demikian juga apa yang dilontarkan di mulut seorang ibu, itu juga yang akan menorehkan sesuatu di dalam kehidupannya. Melalui tayangan tadi saya ingin mengajak Anda. Jangan terburu-buru mengatakan bahwa saya gagal jadi seorang istri, saya sudah gagal jadi seorang ibu. Karena di dalam kuasa Tuhan tidak ada yang gagal. Ia mati, ia bangkit, bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi juga mengubah kegagalan masa lalu kita yang buruk menjadi masa sekarang dan masa depan yang jauh lebih baik dan berhasil. Untuk itu saya mau mengajak khusus kepada para istri. Mari kita satu dalam doa. Setelah ini saya juga akan mengajak Anda para suami berdoa. Tapi saya mengajak Anda jika Anda wanita, calon ibu atau bahkan seorang ibu. Belum terlambat sekalipun anak Anda sudah besar. Buka hatimu. Arahkan hatimu kepada kuasa Tuhan yang akan mengalir saat ini. Engkau boleh buka tangan, engkau boleh taruh tangan di dada. Dan saya mau berkatakan, terimalah roh lemah lembut. Terimalah roh damai sejahtera. Terimalah roh hikmat, kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Sebab engkau sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu bagi anak-anakmu dan istri bagi suamimu. Engkaulah penolong mereka, sekalipun tugasmu sangat berat, jangan pernah mengatakan engkau sudah gagal. Sebab selama kita masih hidup, selama ada tulisan yang diilhamkan Allah untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, maka engkau selalu memiliki kesempatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan menjadi penolong bagi suamimu dan anak-anakmu. Keluargamu pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, sebelum saya doa untuk para suami nih, saya mau mengajak dulu Anda yang mungkin belum sempat nulis pokok doa. Tapi saya akan bacakan pokok doa yang sudah ada. Yang pertama adalah dari Ade di Surabaya. Seorang pria berumur 33 tahun sudah bekerja tapi belum punya pasangan hidup. Baik, nanti kita akan dukung dalam doa ya. Lalu kemudian ada Raymond di Cikarang. Berdoa untuk sahabatnya Dewisna Tampu Bolon yang saat ini sedang sakit. Agar ada kekuatan dan sukacita dalam menghadapi penyakit yang dialami. Baik, Saudara Raymond nanti kita akan doakan. Ada Ibu Apriani, usia 35 tahun,
suami saya Goldis minta didoakan ya agar rumah tangganya dipulihkan. Sudah 8 bulan suaminya pergi dari rumah dan sudah 8 bulan juga tidak pernah ketemu dengan suami karena tidak pulang. Ya, di chat belum membalas, ya 1 bulan lebih baru dibuka, telepon juga nggak mau diangkat. Minta dukungan doa agar dipulihkan dan diberi kekuatan. Shalom, shalom Ibu. Pasti ada kekuatan, nanti kita akan doakan. Juga Bapak Suherman ya mendoakan anaknya yang menginjak usia remaja sedang didekati oleh seorang gadis yang menurut beliau sepertinya kok kurang baik karena mengajak hal-hal negatif ya. Padahal sama-sama satu gereja nih. Tetapi anak gadis ini sepengetahuannya sering mengirim konten-konten yang tidak pantas ya atau konten dewasa. Nanti kita doakan ya Pak. Juga untuk Pak Renaldi Benggu. Sedang dalam pergumulan dari hutang pinjaman online. Iya. Dan komitmennya ini kalau terlepas pokoknya semua penghasilan saya serahkan kepada istri untuk mengatur semuanya. Wah, amin, puji Tuhan ya. Seorang suami yang luar biasa. Juga ada Ella. Mohon doanya agar suami yang introvert tidak bisa diajak bicara ketika ada masalah. Dan mohon doa juga untuk pertumbuhan anak-anak supaya senantiasa mengalami penyertaan Tuhan dan proses pertumbuhan dan kecukupan kebutuhan mereka. Pasti kita doakan. Ya, baik, sepertinya sudah semua pokok doa yang dibacakan. Sisa pokok doa nanti yang belum dibacakan, Anda jangan khawatir. Nanti akan ada rekan-rekan lain yang mendoakan Anda secara langsung. Namun, mari sama-sama kita berdoa. Yuk, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Buka tangan saudara. Saat ini kalau engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, engkau akan disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Perkatakan dengan sungguh-sungguh dan iman bahwa oleh bilur-bilurmu Tuhan aku sembuh. Oleh kekuatanmu aku bisa. Aku percaya bahwa engkau menyertaiku. Dan engkau yang sedang mengalami pergumulan dalam pernikahan, di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tanggamu diselamatkan, rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu diberkati. Suami yang lama tidak memberi kabar, Tuhan akan gerakkan suamimu. Terus doakan suamimu, sebut namanya, perkatakan dengan sungguh-sungguh, seperti engkau memperkatakan dan mendoakan anak-anakmu. Maka engkau akan melihat buah dari doa yang kau tabur. Untuk yang mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang tua dan masih juga dengan anak. Mari kita sama-sama belajar merendahkan hati, merendahkan diri. Saya mau perkatakan kasih kelembutan daripada Tuhan Yesus ada pada mulutmu. Sehingga engkau mampu untuk mengatakan minta maaf. Bahkan untuk anak-anakmu, juga untuk orang tuamu. Dan bagi yang terikat hutang, apa yang kau nazarkan, Tuhan akan ingat. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan akan berkuasa atasmu. Sebab Ia yang akan memperlengkapi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apapun keadaanmu saat ini, para suami, hargailah istrimu. Doakan istrimu untuk tetap kuat menjadi ibu dan pendamping hidupmu. Dan takutlah akan Tuhan. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk semua doa ini, nama-nama pokok doa yang sudah saya bacakan, yang menerima kuasa Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Saya tahu waktu ini dan range kita terbatas ya, tetapi percayalah ada satu hal yang tidak akan membatasi Anda untuk Anda bisa dapat dukungan doa. Anda bisa menceritakan pergumulan Anda. Bagaimana caranya? Bagi Anda yang membutuhkan teman berdoa dan teman cerita untuk masalah Anda, hubungi Sahabat 24. Itu langkah yang paling tepat. Karena ada tim konselor kami yang langsung mendengar dan mendoakan Anda 24 jam setiap hari loh. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi kami melalui nomor yang ada di layar dan mari kita berjalan bersama dalam memperjuangkan sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi kita boleh percaya dalam doa itu kita akan menemukan kembali iman dan pengharapan dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Ya,
Firman Tuhan hari ini nih, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa kasih tanda like, share video ini ke ruang orang-orang terdekat Anda, dan juga subscribe channel Cahaya Bagi Negeri dan channel Jawaban untuk mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. So, see you on the next episode. Saya Andi Othniel. Tuhan Yesus memberkati.